Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon izin kami dari mahasiswa dari kampus Universitas Primagraha ingin melakukan wawancara kepada Ibu. Nah, wawancaranya ini seputar pelajaran IPS gitu. IPS, iya. IPS di kelas Di kelas 6, di kelas tinggi ya. Karena kan kalau pelajaran IPS itu biasanya di kelas-kelas yang tinggi ya. Iya, kelas 4, 5 ya. Ya. Boleh? Iya, sekarang ya dimulai aja langsung aja ya, Bu. Iya. Nah, kira-kira sudah berapa lama sih Ibu menjadi seorang tenaga pendidik? Kalau jadi tenaga pendidik sebenarnya dari tahun 2009. Ya, Ibu jadi kuliah sambil ngajar. Cuma kalau misalnya dari di SD mah mulainya itu di tahun 2017. Ya, sebelumnya Ibu di SMP atau SMA. Karena sambil kuliah. Di 2017 mulailah Ibu ke SD, mulai honor di SD. Jadi sudah lama Bu ya? Iya. Jadi seorang tenaga pendidik itu. Iya, Nah, kalau lumayan. di SD ininya tuh udah berapa tahun? Bu? Kalau di sini masih baru 2 tahun lebih sih, belum ada 3 tahun. Karena sebelumnya Ibu ada di Kopo, mutasi ke sini. Karena jarak, karena itu mutasi ke sini baru 2,5 tahun lah di sini. Iya. Nah, terus bagaimana sih kesan pertama Ibu ketika menjadi seorang tenaga pendidik gitu? Pertama itu yang merasa Ibu sih melihatnya dari anak-anak ya. Anak-anak ngerasa ya dengan adanya banyaknya karakter yang membuat Ibu menarik itu adalah karakter anaknya. Jadi sebuah hiburan juga di saat itu Ibu kegiatan di sambil kuliah pusing atau apa sambil ya skripsi segala hiburannya itu di anak-anak. Nakalnya anak-anak juga masih tahap wajar. Jadi yang buat hiburan Ibu itu menyenangkan itu karakter anak yang Jadi berbeda-beda. emang sudah pada dasarnya Ibu ini suka anak-anak ya, Bu? Ya, kebetulan emang senang sama anak-anak. Dan sampai sekarang nih, menurut Ibu, apa yang membuat Ibu selalu bersemangat dalam mengajar? Ya anak-anak itu. Ya anak-anak. Kalau mau sakit, kalau di rumah kan bete dari itu. Kan sebelumnya juga Ibu belum punya anak ya. Hiburannya ya di sekolah gitu. Yang bikin semangat itu ya anak-anak. Terus keduanya itu kekeluargaan yang ada di sekolahnya gitu. Jadi sebuah tantangan juga untuk ngajar. Gimana materi yang belum bisa kita buat ada alasan untuk belajar lebih baik lagi gitu, dimana oh ya nih materi udah saya dulu pernah diajarin, tapi karena kita ada tuntutan untuk mengajar di kelas, jadi sebelumnya itu kita mencari tahu, jadi itu ada tantangannya seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu, di mana Ibu menempuh pendidikan terakhir? Terakhir itu Ibu di S1 di PGSD UPI Serang. Sudah berapa lama Ibu mengajar di kelas 6 ini? Kalau di kelas ini baru tahun ini, sebelumnya di kelas 5. Jadi baru tahun ini Ibu ditugaskan untuk kelas 6, jadi belum ada 1 tahun. Iya. Baru ya, Bu? Baru. Kalau menurut Ibu, bagaimana tingkat kesulitan dan kendala pada pelajaran IPS di setiap kelasnya? Kalau di IPS kebanyakan kesulitannya anak-anak apa ibunya? Kalau dari anak-anak. Kalau ibu lebih penyampaiannya itu kan kalau misalkan IPS itu terlalu luas, ya terlalu luas, terlalu global. Jadi kita harus sebelum belajar itu kita memilih mana, misalkan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia tidak semua harus yang kita bicarakan di kelas kan. Makanya kita harus lebih memilih ini apa yang poin-poin topik-topik yang lebih pentingnya aja dulu. Terus kalau dari anak sulitnya itu apa ya, menghafal nama orang, tokoh, terus menghafal tanggal, tahun, kejadian, itu sih seperti itu aja. Jadi mesti kita juga harus ada yang namanya konsepan yang dimana anak itu tahun berapa ininya, jadi kita harus dikonsep terlebih dahulu gitu. Jadi nggak berbentuk wacana yang biasa di buku gitu, kita harus konsep terlebih dahulu ya, itu aja. Kalau selanjutnya Bu, menurut Ibu pelajaran IPS itu pelajaran bagaimana sih Bu? Kalau IPS sebenarnya menyenangkan sih ya, menyenangkan.
kalau misalkan diri ibu sendiri, ibu tuh lebih senang ke matematika. Kalau ibu sih sejujurnya lebih senangnya sama matematika. Satu ilmu pasti, penasarannya juga lebih menantang. Kalau di IPS juga sebenarnya sama, lebih menantang. Cuma beda, menantangnya itu berbeda. Kalau kita harus jauh lebih, kita banyak menghafal, berkonsep. Terus apa ya namanya sejarah atau apa kan harus juga sama seperti matematika, rumusnya juga kita harus tahu gitu kan, seperti itu. Jadi gitu ya Bu. Kalau metode itu biasanya Ibu menggunakan metode apa Bu di kelas 6 untuk pelajaran IPS? Kalau IPS kita tergantung kita mau kegiatannya seperti apa. Kalau misalkan kita tentang kemerdekaan misalkan, kita bisa menggunakan role playing, anak-anak bisa jadi tokoh-tokohnya. Saya nih sebagai IR Soekarno nih, walaupun menggunakan kostum yang seadanya dengan nama adanya, menggunakan role playing bisa. Atau misalkan kita waktunya nggak sempat, bisa juga menggunakan CTL. Kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, gimana waktu zamannya penjajah seperti apa, sekarang ini berbeda, merdekanya seperti apa, berbeda juga, tapi kita harus tetap mengaitkannya itu, seperti itu. Terus Bu, kalau seperti apa sih untuk melaksanakan pembelajaran IPS yang baik di kelas? Kalau IPS terbaik yang kelas itu ya interaksi sama siswa, ya nggak harus, kan IPS memang kebanyakan kita harus cerita, ya kan, tapi anak kan ngantuk. Bagaimana caranya nih anak juga harus ikut berperan menjelaskan seperti itu, ya. Jadi komunikatif kita juga harus terbuka sebagai guru, juga jangan harus menutup diri. Ini saya yang punya ilmu ini harus anak hanya menerima enggak. Jadi sebelumnya juga biasanya kalau saya sebelumnya nih mau membahas tentang ini gitu, misalkan tentang perjanjian meja bundar, kamu cari dulu, terserah mau cari dari buku, mau dari internet, akhirnya apa yang gitu dicari. Setelah itu kita menjelaskan, kita pancing, kan anak juga udah punya catatan, jadi ada interaksi dari siswa gitu ya. Bukan cuma kita menerangkan Nah, jadi belajarnya itu sebelumnya juga nggak cuma guru doang, siswa juga sama. Jadi ada kesulitan juga, Bu, kok si ini ada nama Belanda, ngomongnya seperti apa? Saya penasaran. Akhirnya kita sebutkan, ucapkan bareng-bareng. Jadi lebih banyak topik gitu. Ya gitu. Jadi kita interaksi lah, lebih diutamakan itu interaksi dua ya. Jadi nggak hanya guru, tapi siswa dan guru. Terus pertanyaan selanjutnya, Lanjutnya. mau tenaga apa ya? Nah, Bu, bagaimana antusiasme murid pada saat pembelajaran IPS berlangsung? Karena antusiasnya sih alhamdulillah ya, apa sih namanya, senang ya, apa ya, penasaran juga dengan ada sejarah-sejarah seperti itu gitu. Dan sebelumnya kan sudah saya bilang sebelumnya sudah dikasih materi, suruh mencari tahu, jadi anak-anak juga sebelum belajar juga udah punya bekal. Saya ini punya info ini loh, saya tuh punya pertanyaan ini loh gitu. Jadi apa ya, hidup aja gitu di kelas gitu. Jadi yang anak yang tidak apa sih namanya, anak yang diam itu juga walaupun diam tapi mendengarkan, berpikir, oh iya ya, tahu dari mana kamu? Dari ini, saya mah dari Google katanya. Dari bahasa anak-anak mah mbah Google katanya kan, dari situ. Oh ternyata nggak cuma buat main game ya, ternyata tahu gitu lah Bu Guru. Ternyata bisa ya jadi Bu Guru gitu. Anak-anak juga antusiasnya lebih gitu, lebih bagus. Terus Bu, bagaimana cara Ibu menjaga kesemangatan para murid agar tetap antusias dan memahami pelajaran IPS? Untuk mempertahankan kita juga tidak boleh yang namanya mengejat anak. Kamu gak bisa, kamu bisa. Tapi untuk yang bisa kita kasih rewardnya nggak usah mahal-mahal lah. Ibaratnya ucapan terima kasih atau tepuk tangan, atau misalkan kita
kalau ibu waktu itu yang ranking 1 dapet apa, anak-anak minta apa, silver queen, tak alat tulis dan itu. Jadi anak juga ada punya tujuan gitu. Terus nanti yang nggak yang tidak bisa ya, bukan yang nggak bisa, yang belum bisa juga, oh iya saya juga mau lah gitu, atau enggak ke bawah-bawah. Jadi terpicu Nah, gitu, terpicu, termotivasi seperti itu. Dan kegiatannya belajar juga nggak hanya monoton, hanya ceramah, hanya tanya jawab, enggak. Kita muter, ada yang namanya diskusi, ada yang namanya bermain peran, kan jadi si anak juga, oh saya pernah jadi R. Soekarno loh, kayak gitu. Atau enggak dalam bentuk duduk juga, tempat duduk, nggak harus monoton. Nah seperti kayak begini kan di kelas, saya bentuknya mau bentuknya bentuk U, ada yang bentuk kotak-kotak seperti berkelompok, itu juga suasana belajarnya juga kita harus jaga ya, seperti itu. Terus Bu nih, media pembelajaran apa yang paling utama digunakan dalam pembelajaran IPS di kelas 6? Media yang paling utama sebenarnya sih apa yang real kita yang ada di kehidupan sehari-hari ya. Ya, tapi kalau misalkan kalau di dalam kelas ya bisa bentuknya gambar atau bentuk video, kayak kemarin kan harusnya kemerdekaan ada video G30 SPKI. Nah, seperti itu. Jadi si anak bisa melihat secara langsung, kita kaitkan dengan kegiatan di kehidupan sehari-hari. Jadi yang lebih penting sih sebenarnya yang ada di sekitar anak. Karena apa? Dari sekitar anak itu jauh lebih gampang kita menyampaikan masalah. Kadang di buku bahasanya terlalu baku ya, kayak kita. Ibu sih sebenarnya dengan apa bahasa yang lagi ngetren nih kita selipin. Walaupun itu tidak mendidik, tapi apa si anak menganggap guru itu, wah ini ibu gaul nih, Lebih santai. lebih santai, lebih gimana? Oh ini sepaham nih, pergaulan nih. Nah, sudah senang sama guru, si anak mau dikasih tugas apapun itu senang. Iya, Kadang sekarang, Bu, tugas kok nggak ngerjain PR? Bu, PR-nya dong dinilai dong gitu, kayak gitu, seperti itu. Itu udah ya. Ibu sih cerewet. Seru. Apalagi ya? Udah ada 2 lagi sih. Ya udah. Nih, yang terakhir nih Bu ya. Aspek-aspek apa saja yang dinilai saat melakukan evaluasi dalam pembelajaran IPS? Nah, kalau aspek penilaian itu tergantung dalam dilihat lagi kalau di RPP ya, kita kegiatannya seperti apa. Apakah ada diskusi atau bermain peran, itu kan berbeda-beda. Nah, evaluasinya apa? Evaluasinya misalkan secara tertulis atau kelompok atau portofolio. Nah, barulah kita ke aspek penilaian. Nah, aspek penilaian apa yang kita nilai? Misal kalau misalkan diskusi, selain kita yang dinilai adalah materi yang kita soal LKS yang kita kasih, juga kita kan dilihat juga secara kekompakannya, kerapihan anaknya, interaksi anak-anak dalam diskusi, dalam menyampaikan dalam kelas, seperti itu. Jadi tergantung dari evaluasi yang kita berikan ya, sama kegiatan yang kita berikan dalam pembelajaran yang kita berlangsung seperti itu. Ya, sudah? Pengennya lebih lama sih ya, cuma ini kan lagi istirahat juga kan, pasti capek. Gak apa-apa sih. Mungkin minta sedikit masukan lah gitu buat ibu, dari ibu buat kita gitu, maksudnya ya mungkin salah satu dari kita di sini akan mengajar di kelas, di SD gitu Bu ya. Jadi kayak mungkin kalau saya sendiri Bu ya, kayak merasa aduh capek nih hadapin anak-anak gitu. Saya suka anak kecil, cuma kadang tuh ada keselnya, gitu. iya. Kadang ada rasa bosan gitu. Ya memang kalau misalkan capek, bosan itu tuh normal. Ibu juga masih ada yang ada rasa capek, normal lah, seperti itu namanya manusia ya. Kalau misalkan untuk
Bu, saya gimana sih caranya ngadepin anak? Kalau untuk menghadapin anak itu sebenarnya kita dari pengalaman, lebih sering kita ketemu, lebih lama kita ketemu sama anak-anak itu kita bisa ngebaca nih anak, oh karakter anak ini, kita bisa pengalaman, kita marahin, oh ternyata nggak berhasil, itulah dari situ kita pengalaman. Oh, kalau anak seperti ini tidak bisa disamakan dengan anak yang si B. Harus paham masing-masing karakter. Ya, jadi kalau misal waktu pengalaman ibu ya, waktu zamannya kuliah, ya cari-carilah kegiatan di mana kita bisa bervokal di kelas, di depan orang. Jangan sampai takut yang namanya, Bu, maju. Nggak mau, nggak bisa. Ya nggak akan pernah bisa. Coba aja dulu. Mau keringet dingin, mau berbata-bata, nggak apa-apa. Namanya pertama. Orang juga bakalan juga, kok kamu begini? Iya, karena namanya pertama. Oh ya udah, nanti lebih baik. Misalkan di lingkungan, nggak cuma di sekolah, di lingkungan rumah, ibaratnya mau nggak sih jadi MC ulang tahun? Oh ya mau aja dulu, pede aja dulu gitu ya. Yang penting kita membiasakan di mana kita dilihat banyak mata. Karena kan sekarang sebelum ini kan kita biasanya seperti ini, ngelihatnya ibu dua mata saja kan. Tapi kalau misalkan ini kan kebiasaan, aduh gimana nih saya mau ditanya ini, keringet dingin nih, karena udah biasa ngobrol, jadi enjoy aja kayak ngobrol biasa. Iya gitu. Tapi kalau misalnya ada kayak gini, berbentuk konsepan dulu seperti apa, oh jadi kita ngomongnya juga nggak ke sana kemari lalu lalang seperti itu. Jadi pengalaman lah yang diutamakan ya. Soalnya nanti kalau misalnya udah PPL udah oke lah gitu. Kayak begitu, kayak Bu Guru dulu, kenapa maju duluan, siap kan gitu aja, siap padahal mah dalam aduh gimana gitu ya kan, itu gimana ini ya pertama ini ya gitu ya. Tapi ya udah, kita jalan aja, maju ke depan, terus ke depan kayak gitu. Banyakin pengalaman aja. Kalau misalkan materi kayak misalkan jadi pinter itu gampang. Jadi pinter mah cuma belajar. Tapi kalau kita untuk berdiri di depan, banyak ngomong di depan, ngadepin anak itu bukannya kambing ya kan? Kita harus tahu karakteristik anaknya kan. Belajar di kuliah tentang pedagogi, tentang apa? Psikolog ya kan, itu mah nggak kepakainya nanti di lapangan kita ngadepin anak sendiri, teman sejawat, ini nantinya bagaimana kita cara ngedampingin, oh ini kita lebih tua, ini lebih ini gitu, seperti itu. Yang diutamakan ya pengalaman udah ya. Oke. Cukup mungkin ya pertanyaan untuk wawancara kita kali ini, dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari hasil wawancara kita kali ini. Dan mungkin untuk kesimpulannya Bu ya, yang kita ambil bahwasanya dalam pelajaran IPS sendiri pastinya memiliki kendala, yang mana kendalanya tersebut dalam segi penyampaian, karena ilmu IPS ini sangat luas seperti itu. Jadi kita harus membuat konsep terlebih dahulu, poin apa saja yang akan kita sampaikan seperti itu Bu ya. Kemudian untuk metode pembelajaran IPS sendiri tergantung kegiatan pembelajarannya Bu ya. Bisa kita pakai role playing atau CPR dan masih banyak lagi Bu ya tentunya. Nah kemudian untuk kita ya untuk mendapatkan pembelajaran IPS dengan baik, kita harus memiliki interaksi atau komunikasi yang baik dengan anak-anak itu sendiri, dan kita harus membuat anak-anak itu berinisiatif gitu untuk mempelajari terlebih dahulu gitu apa materi yang akan disampaikan, yang kemudian ketika pembelajaran berlangsung itu lebih banyak muncul topik yang akan dibicarakan seperti itu, sehingga kelas menjadi hidup, suasananya menjadi nyaman seperti itu ya Bu ya. Kemudian jika kelas sudah hidup, suasana nyaman, anak-anak pun antusias gitu, tidak ada lagi yang mengantuk, tidak ada lagi yang merasa bosan dan lain sebagainya. Dan untuk evaluasi sendiri, kita
untuk apa ya, menjaga kesemangatan anak-anak dan untuk memotivasinya itu kita harus memberi evaluasi dan juga memberikan reward Bu ya di Iya. akhir seperti itu. Entah mungkin tadi kata Ibu misalkan yang juara 1 minta dikasih silver queen misalkan seperti itu Bu ya. Dan itu memang membuat anak-anak menjadi merasa tergugah gitu kan semangatnya. Wah, saya harus bisa lebih baik. Saya juga ingin mendapatkan reward apa dan yang lain sebagainya seperti itu Bu ya. Nah, mungkin cukup Bu untuk interview kita kali ini. Terima kasih banyak karena Ibu sudah mau menjadi narasumber kita kali ini. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya.